Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Awala ya'lamuna, dan tidaklah mereka tahu, bahwa Allah ya'lamu ma yusirruna, mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan, wa minhum, dan di antara mereka ummiyuna, ada yang buta huruf, la ya'lamunal kitaba, tidak memahami kitab Taurat, illa amaniya, kecuali hanya berangan-angan, wa inhum, dan tidaklah mereka illa yazunnun, selain hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina, maka celakalah orang-orang yang yaktubunal kitaba, menulis kitab, biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, summa yaquluna, kemudian berkata, hadza min indillah, ini dari Allah, liyashtaru bihi, dengan maksud untuk menjualnya, samana qalila, dengan harga murah. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka, mimma katabat aydihim, karena tulisan tangan mereka, wa wailul lahum, dan celakalah bagi mereka, mimma yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi manten kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga ing dinten menika kula panjenengan sami saged rawi pengaosan Ahad pagi inggih punika kanthi sehat walafiat. Shalawat salam kuwatipun dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kula panjenengan sami ngatos syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Panjenengan Bapak Ibu jamaah pengaosan hadinya ingkang dipun mulyakaken Allah, monggo sareng-sareng tebika pengaosan yang menika kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ingkang menika sampun dumugi Ustaz Tunari Abu Zulkhairfa ingkang badhe caos pengaosan ingkang menika. Mila wedal sababan kula semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Al-Mukarram Bapak Ketua Takmir Masjid Besar Al-Falah beserta jajarannya, Al-Mukarram Bapak Kiai lan Bu Nyai, Al-Mukarram Bapak Ustadz lan Ibu Ustazah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan Ahad Kinjang yang dimuliakan Allah, calon-calon penghuni surganipun Gusti Allah. Allahumma hadir pengen wangsul teng surga boten Bu? Oke, diwangi injing-injing teng Mas semata-mata untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan majlis
ilmu, majelis pengajian, majelis taklim yang Allah berkahi. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tak terbatas jumlahnya, nikmat yang tak terhingga nilainya. Nikmat sehat, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmani? Alhamdulillah. Nek boyoke rada melengkung-melengkung mboten napa-napa. Biasane bak senden-sendenan, biasane bak selonjoran, biasane bak rong lonjoran. Alhamdulillah. Sing penting saged ngawas. Allahumma amin. Daripada awake sehat ke Amerika dilalui, ke Australia dilewati, neng masjid ra tau. Nauzubillah min. Masya Allah. Mugi-mugi yang hadir pada pagi ini sehat jasmani rohaninya. Allahumma nyuwun sewu kathah sakniki tiyang ingkang sehat jasmaninya tapi rohaninya remuk. Karena apa? Boten kaos. Insyaallah nek kaos rajin pengajian, insyaallah tambah apa? Sehat. Tambah apa malih? Tambah lemu. Lemu imane. Allahumma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nikmat sehat, nikmat umur. Ibu-ibu tasih panjang umur ibu. Allahumma kula sawang-sawang niku kok pun kathah sing basa Jawa niku meh magrib. Tetapi nyuwun sewu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi. Khairukum man tala umruhu wa amala. Saya ulangi. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Masya Allah. Diparingi yuswa ingkang panjang 60, 70 ataupun lebih, senantiasa beramal soleh. Masya Allah, niku luar biasa, top markotok jos mantep ini. Padahal wedangnya dari model ini. Masya Allah, nikmat umur. Masya Allah. Jangan seperti pepatah mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin nauzubillah min. Wis tuwa ora eling karo Gusti Allah, ngeri uripe niku. Mengerikan di alam kuburnya, disiksa kalau malaikat azab, nauzubillah min. Ya Allah, ya kan. Kata Kanjeng Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nek kula sawang-sawang niku kok mayoritas niki nggih. Ada yang di bawah 40. Wah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Andai kata kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka katanya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Masya Allah, itu saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kula panjenengan sami. Maka kula panjenengan sami diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, sebagaimana Allah ngendika di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy
kepada Allah itu minimal dengan 3 hal. Asyukru bil qalbi, dengan hati, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur kepada Allah dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bil arkan, bersyukur dengan perbuatan. Masya Allah, kalau hamba itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Ditambah terus, Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya orang yang bersyukur pada Allah. Alangkah mulianya orang-orang yang bersyukur pada Allah. Dan alangkah ngerinya orang-orang yang kufur kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, monggo kita syukuri nikmat yang Allah berikan dengan wawasan tahmid sesarengan setunggal kali 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita istiqomah di jalannya sampai husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, tauladan kita, pemimpin kita, manusia yang paling disayang oleh Allah, manusia yang paling diberkahi oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang paling bersegera menjalankan perintah Allah, manusia yang paling menjauh dari larangan Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Monggo kita bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, marilah kita senantiasa berprestasi di hadapan Allah dengan cara menggembirakan Allah, dengan cara taat kepadanya, dengan cara takwa kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan pangkat, derajat, kedudukan, posisi, gelar yang mulia di sisinya, yaitu sebagai orang yang muttaqun. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi di akhirat nanti, yaitu Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, Masya Allah, kula kayaknya baru pertama kali dipanggil oleh Bobo Kiai Agung untuk sowan dumateng panjenengan sedaya. Masya Allah, niki yang hadir berapa ribu Pak? Sampai di halaman kebak motor. Ya Allah, kalau kaget betul, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kita ke surganya Allah. Allahumma. Kalau yakin panjenengan sedaya kathah ingkang dereng kepang kula. Leres apa leres? Leres. Karena kula niku terkenal di dunia jin. Karena kula sering meruqyah orang yang kena santet, pelet, guna-guna dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mboten napa-napa. Tapi Fatih insyaallah nggih kula akan memperkenalkan diri. Nami kula Tunari Abu Zulfa. Nek nama asli kula nama lahir Tunari, tapi biar tambah keren jadi Tunari Abu Zulfa. Kan doa ya, doa, nama itu doa. Anak pertama kula namanya Zulfa Mulkiyah Qurrata Ayun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kula lenggah wonten kasihan Batul. Alhamdulillah perjalanan kula wau dari jam 2:30
Sampai di sini sebelum subuh, alhamdulillah. Kula kuwatir nek kula mboten gasi jangan sampai malah dijisingi para jamaah. Jadi alhamdulillah kula saged sholat berjamaah di sini sholat Jumat. Bapak Ibu yang hadir wa hadirat yang dimuliakan Allah, yang diminta panitia, tema pada pagi hari ini itu adalah tentang tibbun nabawi, cara sehat ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu kula tak izin berdiri nggih. Kersane sing ngantuk ketawis. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauladan kula panjenengan sami. Contoh yang terbaik untuk kula panjenengan sami untuk kebahagiaan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat. Contohipun beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi sampun beliau itu mendakwahkan Islam sampai berkorban dengan hartanya, berkorban dengan jiwa raganya. Agar apa? Islam itu sampai kepada orang banyak. Insya Allah sampailah kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nikmat Islam itu sangat besar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di awal-awal mendakwahkan Islam, sampai-sampai beliau itu dimusuhi oleh begitu banyak orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai nyawa beliau itu menjadi ancaman. Sampai-sampai Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy pengen mengeksekusi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Abu Jahal itu buat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad maka akan dapat hadiah 100 ekor unta. Saat itu para pemuda yang tertarik. 100 ekor unta itu sangat banyak dan nilainya sangat tinggi. Akhirnya singkat cerita, rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikepung dengan pemuda-pemuda yang senjatanya lengkap, pedang, tombak dan sebagainya. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga singkat cerita, tempat tidur yang biasa digunakan oleh Kanjeng Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Kanjeng Nabi keluar rumah, ternyata pemuda-pemuda yang tadi mau menghabisi nyawa beliau itu tertidur. Oleh Allah dijadikan mereka itu tidur pulas, sehingga Kanjeng Nabi sampai sempat-sempatnya membawa debu, dan debu tersebut dikasihkan kepala orang-orang tadi, pemuda-pemuda tadi yang pengen membunuh beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu luar biasanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu mau membunuh beliau. Andai kata Kanjeng Nabi pengen, ya paling gampang itu. Wong mereka pada tidur kok. Tetapi Kanjeng Nabi tidak melakukan. Justru Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggalkan mereka. Singkat cerita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua dan masih dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang pengen mendapatkan 100 ekor onta. Sampai-sampai pemuda-pemuda kafir Quraisy itu sampailah di depan pintu gua itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya, yaitu laba-laba buat sarang di pintu gua, sehingga terjadi perdebatan antara pemuda Quraisy dengan kawan-kawan. Kawan-kawan, Muhammad bisa jadi ada di dalam gua ini. Yang lain jawab, gak mungkin, wong ini tertutup oleh ini kok, gak ada bekasnya orang kok. Akhirnya apa? Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pemuda kafir Quraisy tadi untuk menunduk sithik saja, itu sudah kelihatan kakinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu adalah bentuk penyelamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebagaimana janjinya Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa man
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atas masalahnya dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah, janjinya Allah pasti ditepati oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya Allah, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, monggo kita ittiba Kanjeng Nabi sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jemaah yang dimuliakan Allah. Oh, nyun sewu tadi kok gerak-gerak tak kira reaksi Bapak. Ngapunten nggih, ternyata ben mboten ngantuk nggih. Oh, kula nggih rada curiga lho obat niku. Nyun sewu, kula tuh nek ngisi pengajian, apalagi babnya Tibu Nabawi, nyun sewu ampun kaget. Nanti kok ada yang muntah-muntah ampun kaget ya, Bu. Terus nanti ada yang pingsan ya ampun kaget. Ya, karena itu nyun sewu itu reaksi, ya. Reaksi karena apa? Penyakitnya mau keluar nih. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nanti aman saja. Allahumma jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa agama satu-satunya yang berasal dari Allah, satu-satunya yang dijamin oleh Allah kebenarannya, bahkan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama satu-satunya yang berasal dari Allah yang akan membawa kebahagiaan dunia akhirat, akan dibawa ke dalam surganya Allah hanyalah Islam. Sedangkan selain Islam, mohon maaf, akan hancur. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam itu mengatur kehidupan manusia agar manusia itu senantiasa berbuat kebaikan, agar manusia itu senantiasa berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu adalah agama yang tidak ada sedikit pun kesalahan, tidak ada sedikit pun penyelewengan, tidak ada sedikit pun kesesatan. Sebagaimana Allah ketika di dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an itu di dalamnya tidak ada keraguan sedikit, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberi kita agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang senantiasa mengajak kita untuk beramal soleh, yang senantiasa memerintahkan kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang dia meninggal dunia dalam kondisi tidak Islam, maka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Tetapi ketika seseorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nanti insya Allah dua kemungkinan: masuk surga karena bersih dari dosa, atau diampuni oleh Allah dosanya. Atau yang kedua, seseorang yang dia itu meninggal dunia tetapi masih membawa dosa, bisa jadi diampuni oleh Allah, dan yang kemungkinan yang kedua adalah dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan tentunya kula panjenengan sami berharap ora sampai ning neraka. Laras apa laras? Wah, aku pengen ning neraka, pengen ketemu artis sih. Astagfirullah. Artis sing bae gosong. Nauzubillah min. Jamaah yang dimuliakan Allah,
harus semangat. Sebagaimana Allah Ta'ala ketika ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Ketika seseorang itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hatinya tentram. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi nyuwun sewu, orang yang dia hatinya enggak tentram, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberikan gambaran. Di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Jika dia baik, baiklah seluruh anggota badannya. Kalau buruk, buruklah seluruh anggota badannya. Ketahuilah itu adalah hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka barometernya adalah hati kita. Nah, hatinya tentrem, insya Allah nanti jasmani rohaninya sehat. Tapi nyuwun sewu kok hatinya enggak tenang, gelisah, gundah gulana, maka apa? Seluruh anggota badan akan sakit semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar senantiasa sehat jasmani rohani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yadhilul zalimin illa khasara." Dan kami Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah Al-Qur'an bagi orang-orang yang kafir kecuali kerugian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an itu adalah sifat obat. Obat dari apa? Obat dari segala penyakit. Penyakit apapun, Al-Quran adalah obatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika seorang hamba itu sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu adalah sifat obat dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit gangguan jin dan sihir, obatnya Al-Quran. Jangan kembah dukun. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai menyekutukan Allah. Ketika seseorang itu dia diuji oleh Allah, misalkan terkena gangguan jin ataupun sihir, dia salah jalan pergi ke dukun, maka dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti itu semakin parah, semakin parah. Sama Mbah Dukune kon beleh ayam cemani, urung mari kon beleh sapi, urung mari kon beleh kebo. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, itu sudah banyak korbannya. Ya Allah ya Karim. Dan Islam itu agama yang mudah, yang gampang dan selamat. Nyuwun sewu, banyak sekali saat-saat ini orang-orang yang dia salah jalan. Dia pengen kaya, dia pergi ke dukun. Ternyata, loh, Mbak Dukun, kok uangku kok nggak berlipat ganda? Akhirnya dukunnya marah. Orang-orang tadi yang datang kepadanya satu-satu dipejari. Allahu Akbar. Sudah kehilangan harta, mobil, emas, uang jutaan, bahkan ratusan juta, apalagi sampai kehilangan nyawanya. Nauzubillah min. Ya Allah. Nah, niki orang itu kalau terjerumus ke dalam dunia kesyirikan, aslinya itu nggak kena. Dan dia aslinya semakin menderita, semakin menderita. Nauzubillah min. Maka nyuwun sewu, dulunya yang pernah bergelut di dalam dunia kesyirikan, pernah pergi ke dukun dan sebagainya, nyuwun sewu, bertobat kepada Allah. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan
dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebesar apapun ketika manusia itu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka insyaallah diampuni oleh Allah. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka bersihkan diri kita. Sejatinya orang melakukan kesyirikan itu, ya Allah, itu kotor banget, reget banget, dosanya sangat besar. Bahkan apa? Allah memberikan peringatan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dosa kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berjudi, lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada mabuk-mabukan dan sebagainya. Tetapi Allah itu Maha Pengampun. Ketika dia itu mau bertobat kepada Allah, taubat yang sesungguhnya, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang yang terkenal di dalam dunia perdukunan, namanya Juku Bundu. Tetapi akhirnya Allah memberikan hidayah kepada beliau sehingga apa? Dia bertobat kepada Allah. Semoga Allah jadikan beliau husnul khotimah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, jauhi kesyirikan. Orang itu kalau kesyirikan, naudzubillah min dzalik, semakin ruwet, tidak ada solusi, tetapi semakin ruwet dan semakin dosanya semakin besar. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah, nyuwun sewu, dahulunya ketika ada ibu-ibu atau simbah-simbah putri, dulu ketika muda pasang susuk, bukan susuk 5.000 lho nggih. Niku susuk lombok. Ketika dulu waktu muda pengen dicintai pemuda-pemuda di kampung, akhirnya pergi ke dukun pasang susu. Naudzubillah dari bertobat kepada Allah. Dan berapa bulan yang lalu itu ada seorang nenek-nenek, Mas, aku biyen pernah pasang susu Mas, di sini sama di sini. Lah iki lho Mas, gremet-gremet. Pundi lho, Bu? Iki lho Mas, aku. Mboten ketawis. Iya Mas, aku iki kroso Mas. Ayo Mas, dumoni Mas. Bismillahirrahmanirrahim, yakin berdoa dari Allah, ya Allah hilangkan sihir ini. Habis itu Allah tanya, Bu, pripun? Alhamdulillah hilang Mas. Alhamdulillah. Nah, ini kuncinya apa? Gusti Allah pun dawuh di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah, maka Allah mengabulkan. Itu janji Gusti Allah. Tapi nek arep ndonga wis ragu-ragu, halah apa ya dikabulne ya wis ora dadi. Tapi nek yakin insyaallah dikabulkan oleh Allah. Jadi orang beriman itu gampang, mudah. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersihkan diri kita dari apa? Segala keburukan. Karena sejatinya keburukan itu dari syaitan. Sebagaimana Allah memberikan peringatan kepada kula panjenengan sami, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan keburukan ke dalam dada-dada manusia. Niki atas. Bang Nabi sudah memberikan pesan, waspadalah. Kita ikut nonton TV boten niki. Alhamdulillah, soalnya kan masjid kok ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, monggo bebaskan diri kita dari urusan dengan jin. Nuwun sewu. Dulunya yang pernah pergi ke Gunung Kawi cari pesugihan, bertobat kepada Allah. Karena nuwun sewu, orang itu kalau mati meninggal dunia dengan membawa dosa kesyirikan itu matinya mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Matinya itu tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah, nyuwun sewu. Dulu pernah ada yang datang ke tempat kami. Wallahi ada seorang bapak-bapak muda datang itu kayak wong setruk, jalannya kayak setruk itu. Istrinya bilang, Mas Tunari, bojomu iki wis digawa ning ndi sampai 11 dokter diparani. Ternyata orang ono penyakit
bapaknya saya ajak ngobrol, mamanya ngobrol itu nggak bisa ngomong, wallahi saat itu. Akhirnya setelah diruqyah, selesai ruqyah, itu bapak itu bisa ngomong. Dan mau bapak jalan-jalan pak, akhirnya masya Allah ringan jalan pak, wallahi saat itu. Ternyata apa? Singkat cerita, dia itu adalah seorang driver bis. Saat itu ada orang-orang, banyak orang itu dia yang diantarkan itu minta ziarah bla 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 bla, yang terakhir ke Gunung Kawi. Nah, Mas, sing ikut iki padha pedagang-pedagang. Konon katanya kalau di Gunung Kawi nanti yang dia itu melihat wayang. Saya bertanya, berpikir, loh Pak, mosok sih ning Gunung Kawi, ning gunung ana wayange? Iya Mas, tapi kuwi wayang ora katon. Nah, alias apa? Wayangnya jin. Nah, itu. Nek bisa melihat wayang, maka dia katanya, konon katanya jadi wong sugih, dagangannya laris. Tetapi apa? Ini tidak terjadi kepada bapak ini. Sing stuck driver ternyata apa? Pulang koyo wong setrukan dino. Ora sugih tambah penyakit. Sampai istrinya masuk ke dalam rumah, hawane di rumah itu panas. Kebetulan istrinya itu salah satu jamaah pengajian di tempat kami. Aku mlebu rumah panas yo Mas. Hawane ora penak. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi bapak tadi akhirnya apa? Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Solusinya agar kula panjenengan sami ditolong oleh Allah, dan yang bisa menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kula panjenengan sami berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu bicaranya nih Bu. Oh, sekedap malih nggih. Masyaallah. Iki kula percepat. Nggih. Biasanya satu hijab sama nih. Oh. Apa sih sampun? Nggih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Boten dangu-dangu sekedap malih insyaallah. Nggih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Qur'an itu Masya Allah sifat obat yang paling ampuh, mukjizat yang paling ampuh. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa untuk mengobati apapun penyakit kula panjenengan sami. Allahumma tidak harus undang ustaz, tidak harus undang kiai. Bacakan sendiri ruqyah mandiri. Allahumma kula badhe tahlilan. Jenengan gak ada masalah betul Bu? Sekedhik apa kata? Loh kok kata? Tenang mawon. Ada solusinya. Solusinya adalah bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mudahri masalah-masalah untuk panjenengan sami, akan menyelesaikan masalah kula panjenengan sami, dan bonusnya adalah rizki yang tidak disangka-sangka. Allahumma nyuwun sewu, ampun putus asa. Nyuwun sewu. Ini berapa hari yang lalu ada seorang bapak-bapak itu kalau naik motor kayak diikuti orang. Sampai-sampai si bapak ini ada yang bisiki. Bisikinya apa? Menyuruh dia untuk bunuh diri. Nah, niki kenapa? Akhirnya beliau itu dengan izin Allah saya ruqyah bacakan. Alhamdulillah selesai. Dia cerita sebelum ruqyah tadi gitu, ada yang ngikuti kemana-mana. Padahal orang lain juga lihat. Nah, terus ada yang menyuruh dia untuk bunuh diri. Ternyata ini belum tentu gangguan jin. Ternyata nyuwun sewu dia ada masalah ekonomi. Singkat cerita, yang munculnya seperti itu.
diuji oleh Allah tapi salah menyikapi, itu nanti jadi error. Hatinya nggak tenang. Ketika hatinya nggak tenang, nanti muncul bisikan-bisikan yang buruk-buruk. Tapi nek hatinya tenang, menyikapi ujian dengan benar, yakin pertolongan Allah, fa insyaallah nanti yang muncul kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, nyuwun sewu, bunuh diri bukan solusi. Kata sakniki tiang-tiang apalagi generasi muda, diputus pacarnya bunuh diri, diutang pinjol bunuh diri, bahkan di Jawa Timur ngejak anak istrinya bunuh diri bareng. Naudzubillah min. Niki jamaah yang dimuliakan Allah, atas setan itu akan bekerja keras siang malam tanpa tidur, tanpa ngantuk, tanpa lelah untuk menggelincirkan manusia dari jalannya Allah. Maka dekatkan diri kita kepada Allah, senantiasa berhusnudzon kepada Allah, jangan suudzon, jangan berprasangka yang buruk, karena berprasangka yang buruk itu pintu setan nanti masuk. Setan akan mudah menggodanya, menggelincirkannya, sehingga apa? Membisiki, bunuh diri loh, masalahmu rampung, utangmu rampung. Bukan selesai masalahnya, tambah masalah. Anak istrinya bisa jadi malu, utangnya ora lunas. Naudzubillah min dzalik. Jamiah yang dimuliakan Allah, monggo kita orang Islam dibekali oleh agama Allah, maka insya Allah akan sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah asyifa, obat segala penyakit termasuk hati yang enggak tenang. Ya, nanti kita akan praktekkan. Ya, nyuwun sewu, nanti ketika ada yang muka, ada yang pingsan, ada yang golong komeng, ada yang teriak-teriak, jangan suudzon dulu. Oh, jebul ini setan kata budi. Nyuwun sewu, itu belum tentu ada gangguan jinnya. Karena apa? Orang yang hatinya nggak tenang bisa seperti itu juga. Bahkan ada yang sakit fisik bisa jadi seperti itu juga. Maka jangan suudzon dulu. Oke? Karena sejatinya Al-Quran itu adalah sifat, obat, dan dia akan menggempur penyakit yang ada di dalam seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah, gangguan jin, sihir, solusinya Al-Quran. Penyakit fisik, solusinya Al-Quran. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyontohkan ada sahabat Nabi yang berjumpa dengan kepala suku yang tersengat hewan berbisa. Oleh sahabat tersebut dibacakan suratul Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Ini karena sengatan hewan berbisa, mematikan, dengan izin Allah sembuh. Sing penting apa? Yakin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan ayat-ayatnya Allah, Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari segala penyakit lahir maupun batin. Allahumma amin. Monggo ditirukan ya, ini insyaallah kita akan praktek, mohon pertolongan kepada Allah untuk membersihkan diri kita dari segala penyakit lahir maupun batin, dari penyakit gangguan jin maupun sihir, penyakit hati, penyakit pikiran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mohon untuk ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an
dosa-dosaku. Bismillahi al-Kiki, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah diriku sendiri dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kita baca surat Al-Fatihah, ta'awud dari ta'awud, basmalah, Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna min syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke tangan masing-masing. Tangannya sini. Tiupkan 3 kali. Usapkan ke muka, ke dada, terus ke tangan. Oke. Ada yang mual? Oh, mual. Itu mual itu reaksi ya, reaksi. Nanti. Nah, sekarang itu tadi meruqyah diri sendiri. Nah, sekarang meruqyah orang lain. Beda yang kesurupan bingung. Wah, semua. Batu-batu. Terus orang nek malah tambah ciloko. Alhamdulillah min. Nah, sekarang ngadep ke berpasangan ya, depan sama belakang. Depan belakang buat sopan, kamu tadi buat sopan. Nanti berpraktek meruqyah orang lain. Bukan ya depan belakang ya, depan belakang. Depan belakang, bukan ada depan belakang. Depan belakang.
Kita baca surat yang pendek aja ya. Surat Al-Qari'ah apa mboten nggih? At-Takasur mawon ya, sependek aja. 1 2 3 At-Takasur. 1 2 3 sambil ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sampun kembali seperti semula. Ribut tahu sih? Oke, dengan bisa merukyah sendiri, bisa merukyah orang lain. Tetapi nyuwun sewu, ya. Kalau suami istri boleh, kalau bukan suami istri nggak boleh, ya. Jadi, atau mawon nggih ini, insya Allah jenengan nek ada yang kesurupan rasa bingung-bingung. Wah, undang Mas Tunggu ya Pak Tuan, ya. Jenengan bisa merukyah sendiri, Pak. Insya Allah, Allahumma. Kecuali kok dereng selesai nggak baru ngabari kula mboten. Mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Pak insya Allah pun sekejap Pak, pun mboten mual. Pun alhamdulillah pun sembuh. Alhamdulillah. Pun sewu. Sing penting hatine kudu tenang, harus senantiasa hatinya itu selalu bahagia. Nek ora tenang ora bahagia, gelisah itu tandane apa itu nanti penyakit akan berdatangan, baik itu gangguan jin maupun penyakit fisik ataupun penyakit hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, ibu-ibu ada yang masih kuat mboten di belakang? Nggih, mboten nggih. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ini nanti ibu-ibu bapak-bapak akan diterapi. Purun mboten Pak? Dibekam, dipijat wis enak to. Niki teman-teman dari Yayasan Sedekah Sehat Indonesia kurang lebih yang hadir insyaallah 20 orang datang ke sini pengen silaturahmi dengan jenengan, pengen golek pahala. Dengan apa? Nerapi panjenengan sunnah Kanjeng Nabi bekam itu Masya Allah, itu sunnah Kanjeng Nabi. Niatkan ibadah dapat pahala. Allahumma amin. Bonusnya sehat jasmani rohani. Allahumma amin. Nanti ada wasdu, ada pijat dan sebagainya. Zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, beliau itu kalau mengobati orang dengan diusap dengan mantra Bismillah, Allah sembuhkan penyakit orang yang diterapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ada orang yang kena sopak, ada orang yang buta, dengan diusap oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dengan membaca Bismillah, Allah sembuhkan. Sebagaimana ini ayat penutup, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pun saya pun jenengan pun sedekah mboten enjing nika. Sing jawab cuma berapa persen ini? Saya ulangi, kalau badhe tangan jenengan kersa sedekah mboten enjing menika? Alhamdulillah. Jenengan sedekah kepada teman-teman terapis nggih.
sedekah apa? Jenengan di terapi ku sedekah. Kocok-kocok ada yang dari Solo, Bu, ada yang dari Klaten, datang ke sini pengen terapi jenengan, pengen pijeti, pengen bekam, pengen difasdu agar dapat pahala. Jenengan sholat mereka juga dapat kiriman pahala. Allahumma mudah-mudahan kita berjumpa di dunia, mudah-mudahan nanti reuni di surga Al-Firdaus. Allahumma jangan lewong liya sesama muslim itu berpahala. Allahumma jenengan pakai di terapi itu udah membahagiakan kocok-kocok lho, Bu. Jenengan rasa ngetok nih deposito mboten sah. Ora ngesam ngetok nih napa niku tabungan di mboten. Jenengan itu tadi beri kesempatan teman-teman untuk terapi panjenengan. Nanti yang putra ya terapi yang putra, enggak boleh putra terapi yang putri. Misalkan putra memijet yang putri mboten asal, kecuali suami istri. Jamaah yang dimuliakan Allah, urun nggih Bu? Urun nggih Pak? Masya Allah, itu menambah kebahagiaan kami karena dengan harapan panjenengan itu sehat, kami juga dapat pahala. Allahumma amin. Kita sama-sama ibadah, jenengan dibekam intibak, ikut bekam intibak Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi mensunahkan bekam, maka insya Allah panjenengan dapat pahala. Dan kami tim terapis yang membekam, yang menerapi insya Allah niatnya ibadah kepada Allah, insya Allah dapat pahala dari Gusti Allah. Allahumma amin. Makatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akhiri dengan doa, monggo untuk diaminkan. Jadi ada yang tanya, apakah ketika meruqyah itu suratnya itu bebas? Gini penjelasannya, seluruh ayat Al-Quran itu bisa untuk meruqyah. Jadi bukan hanya tertentu, bukan. Seluruh ayat Al-Quran. Bahkan kalau pernah meruqyah orang kena gangguan jin, itu sunat saya bacakan Anas tak ulang-ulang. Karena apa? Saat itu yang menyaksikan anak-anak TPA yang dia pengen belajar piye to carane ruqyah. Saat itu Anas tak bulan-bulan. Qul a'udzu birabbin nas. Wis reaksi goreng-goreng. Akhirnya saya nasihati, wahai jin, bertobat kepada Allah, insyaallah kamu akan masuk surga. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nek sing gelem dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nek nonton awal-awal ngomong ya ojo cepet-cepet. Karena apa? Itu mau mu'alaf. Ya Allah, wahai jin, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dah jin keluar kamu ucapkan bismillah. Menunggu ada saya ucapkan apa? Assalamualaikum. Dia tak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung males. Nah, wis metu dhek biasanya orang yang sadar. Tapi nyuwun sewu kok dhek ngeyel. Itu proses eksekusi penyembelihan. Caranya bagaimana? Gak harus dia kekek ngeten. Oh, gak harus. Apalagi itu beda jenis. Misalkan yang diterapi, yang diruqyah itu perempuan, ini laki-laki. Gak usah ngeten-ngeten. Dengan ngeten mawon, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah jin yang ini yang terlaknat ini tidak mau bertobat ini ya Allah ditebas oleh pedang dari sisimu ya Allah. Gitu. Yakin pada Allah. Bayangkan dengan hati pikiran itu dipotong dulu, tes itu tadi. Nah, kita bocornya jadi rahasia jeneng boten jenengan kok ora rahasia ini. Wah, itu wes. Jadi cuma ngoten niku, Bu. Nggih, ngoten nggih. Nah, iki jane iki regane larang iki nek boten jenengan ya ora tak kasih. Nggih, coba yang dibelakang Allah. Ngoten nggih, Bu. Yang dibelakang Allah. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu bisa untuk meruqyah. Tapi nek jenengan hafal Yasin, oh hebat. Jenengan hafal Al-Qur'an apa namanya?
tidak harus itu. Jadi nyuwun sewu Bu, pernah saya meruqyah itu dengan ayat-ayat yang nyuwun sewu jarang dipakai untuk meruqyah. Apa suratnya? Surat Al-Maun, surat Al-Kautsar. Tak gunakan Bu, alhamdulillah selesai. Ada Pak aku jawab ya betul. Gitu. Jadi yang penting tadi yakin kepada Allah dan ikhlas. Nggih, ngoten nggih, ibu-ibu yang dimulakan Allah, nyuwun sewu, kalau ada yang kesurupan jenengan harus segera bertindak. Allahumma amin. Jangan sampai malah digombolin badukun malah sampai nanti. Auzubillah min. Kalau jadi korban pelecehan seksual dan sebagainya, auzubillah min. Ini astagfirullahaladzim. Nggih, kula doa nggih ibu, mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas shalihin minas sabirin minasy syakirin minal muttaqin minal muqarrabin minal muhsinin minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna min ahli taqwa li barasal Qur'an al-jannah. Allahumma ya muqallibal tsabbit qalbina ala dinik. Allahumma ansurna fil khair, Allahumma ansurna fil ibadah, Allahumma ansurna fil amal salih, Allahumma ansurna fil ta'ah, Allahumma ansurna fil jihad, Allahumma ansurna fil amal salih, Allahumma ansurna fil tarki ma'siyah. Allahumma ya rabbal alamin, ya Allah wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan takwa kami ya Allah, bahagiakan dunia akhirat kami ya Allah, muliakan dunia akhirat kami ya Allah, sejahterakan dunia akhirat kami ya Allah, berkahi dunia akhirat kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah di akhirat nanti, jannatul firdaus ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ada yang sakit maka sembuhkan ya Allah, jika ada yang kesulitan rezeki maka lapangkan rezekinya ya Allah, jika ada yang kesusahan maka lapangkan hatinya ya Allah, jika ada yang punya hutang ya Allah maka lunasi hutangnya dengan ridha-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Allah, jika di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya ya Allah maka ketemukan jodohnya dan nikahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ada yang belum punya keturunan ya Allah dan sudah menikah bertahun-tahun ya Allah, maka berilah keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah, mudahkan usaha kami, ikhtiar kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, keraguan-raguan, kemaksiatan ya Allah, dan penyakit iri, dengki dan akhlak yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, isilah hati kami dengan akhlakul karimah ya Allah, akhlak para nabi dan rasul ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz Ghaffar. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Gaza Palestin ya Allah. Allahumma ansur al muslimin wal mujahidin fi biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya mujibas salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang punya alat komunikasi HP ataupun alat tulis bisa tulis nomor WA saya kalau mau konsultasi, dan ketika ada yang butuh bantuan darurat tentang ruqyah, insyaallah kami siap membantu. 0856 4043 105. Ini pakai nombor ini, sinyalnya nombor ini. 0856 4043 1055. Saya ulangi, 0856 4043 1055. Terakhir 0856 4043 1055. Ya, nanti kalau WA harap bersabar ya Bu ya, karena yang biasanya saya jawab sangat banyak, jadi harus bersabar. Cekap semanten, billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita berjumpa di dunia, mudah-mudahan bisa reuni di surga al-firdaus di akhirat. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kepada Ustaz Tonari Abu Zulfaya pagi hari ini telah berkata saja.
Lajengipun pengumuman saking pimpinan cabang Muhammadiyah Karangrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi yang disampaikan pada Bapak Ibu, terutama anggota KKN, bahwa nanti jam 9 ada kegiatan pertemuan di Masjid Darul Mujahidin Idul Basar. Kalau nanti bisa hadir, karena informasi yang disampaikan kemarin yang respon baru sedikit. Ada lanjutannya tiganya. Sekali lagi untuk anggota KKN nanti mohon jam 9 hadir di Masjid Darul Mujahidin akan ada koordinasi bersama. Kemudian yang kedua kalinya, kami yang menerima amanah dari Bapak Ibu warga Muhammadiyah, infak, sedekah dan jariah akan kami salurkan besok hari Ahad. Untuk itu kami mengundang seluruh guru SD Muhammadiyah Kepung, Sumberjo dan Bulanjan termasuk guru TK hari Minggu mohon untuk bisa hadir di PAP, dan nanti akan kami lanjutkan penyaluran insentif dari ataupun amanah dari Bapak Ibu. Untuk itu pada Bapak Ibu kepala SD maupun TK menginformasikan pada temannya yang biasa menerima insentif dari kami akan kami salurkan besok hari Minggu yang datang habis PAP. Untuk itu atas nama penabang mengucapkan saya kumpulan khairul khasirah, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pahala yang lebih banyak. Amin. Kemudian nanti untuk kegiatan terapi monggo nanti Mas Agung akan mengkondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah pengawasan hadirin yang diberkahi Allah, monggo kita sedang mengikuti pengobatan di rumah bayi yang jam menika dan tukang wonten fasdu dan lianipun wonten CPS dan sebagainya. Monggo kita ikhtiar kesehatan Bapak Ibu. Mungkin kita ikhtiar kesehatan menika perpanjangan sami di panjang umur, kemudian disehatkan badannya untuk bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri pengawasan yang menika kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah fatul qarib wa basirul mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dereng daftar mangke daftar rumiyin mangke wonten cek